Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Pengertiannya, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Yang B ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Yang selanjutnya ada teori perilaku produsen. Hal sederhana yang bisa dilakukan untuk memilih kombinasi faktor produksi adalah dengan melalui pendekatan produk total produk, produksi marginal, marginal produk. Yang pertama ada hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil pertambahan nilai yang semakin berkurang, the law of diminishing marginal returns, menyatakan apabila faktor variabel produksi ditambah, sedangkan faktor produksi lain tetap. Tambahan produksi marginal produk akan mulai menurun. Konsep yang kedua, ada konsep pendapatan marginal. Diperlukan satu konsep lagi, yaitu konsep pendapatan marginal, marginal revenue product, yaitu tambahan pendapatan total sebagai akibat dari penambahan faktor produksi. Dengan demikian, marginal revenue product atau MRP adalah marginal product, MP, dikalikan dengan harga produk P. Jadi rumusnya MRP sama dengan MP dikali P. Konsep biaya produksi. Yang pertama ada pengertian biaya produksi. Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa. Biaya produksi juga dapat didefinisikan sebagai semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendukung proses produksi barang atau jasa tertentu yang dinyatakan dengan uang. Pengorbanan yang digunakan untuk mendukung proses produksi harus dikuantitatifkan dan diukur dengan uang. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah perhitungan sehingga diketahui dengan pasti nominal modal yang digunakan untuk proses produksi. Konsep biaya produksi. Ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Contohnya seperti biaya gaji, bunga utang bank, dan sewa tempat, dan lalu sebagainya. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya total. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan produsen. Lalu biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit biaya barang yang diproduksi oleh produsen. Lalu ada biaya marginal, adalah perubahan biaya total ATC jika produksi ditambah atau dikurang satu unit. Dengan kata lain, MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi suatu unit produksi. Lalu ada konsep penerimaan, adalah pendapatan produsen dan atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Selanjutnya ada laba maksimum. Pertama ada pengertian laba. Laba merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung perusahaan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada syarat laba maksimum. Perusahaan akan mendapatkan laba maksimum pada jumlah output biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan biaya marginal atau MR. Lalu ada titik impas, adalah kondisi di mana T lebih kecil sama dengan TR. Perusahaan tidak memperoleh laba atau tidak menderita kerugian sebab jumlah biaya total dan
jumlah penerimaan total tepat sama besarnya. Rumusnya yaitu T lebih kecil sama dengan TR. 2. Distribusi. Pengertian distribusi adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Pertama, faktor barang. Jenis, bentuk, ukuran, sifat, dan kemasan barang sangat berpengaruh dalam proses distribusi. Distribusi barang dari jenis makanan dan bukan makanan tentu berbeda proses distribusinya. 2. Faktor perusahaan. Ketersediaan dana dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk kegiatan distribusi juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi. 3. Faktor pasar. Jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pasar, pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian dari konsumen di pasar menjadi faktor yang ikut berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. 4. Faktor kebiasaan dalam pembelian. Ada tidaknya perantara volume pembelian dan biaya penyaluran barang. 5. Faktor jarak tempuh. Jarak antara tempat produksi dengan konsumsi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran proses distribusi. 6. Faktor teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sangat membantu proses distribusi barang dan jasa. Distribusi barang antar negara, baik impor maupun ekspor, semakin cepat dan mudah dengan bantuan teknologi informasi. Mata rantai. 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan tanpa perantara. Bentuk saluran distribusi dibagi menjadi 4, yaitu A. Selling at the point production, yaitu bentuk penjualan langsung yang dilakukan di tempat produksi. Contohnya, petani buah yang melakukan penjualan di buah-buahan yang dihasilkan di kebunnya kepada konsumen. Dan usaha pakaian jadi yang menjual hasil produksinya langsung kepada konsumen di tempat penjahitan. B. Selling at the producer retail store, yaitu penjualan yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen, tetapi melalui atau dilimpahkan kepada pihak pengecer. C. Selling door to door, yaitu penjualan yang dilakukan oleh produsen rumah ke rumah atau ke kantor konsumen. D. Selling truck, yaitu penjualan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan jasa pos. 2. Distribusi tidak langsung, indirect channel of distribution. A. Produsen konsumen. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung datang ke rumah konsumen. B. Produsen pengecer konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen menginginkan suatu lembaga lain. Maksudnya dalam hal ini mengecer yang menyampaikan penduduknya ke konsumen, di mana pengecer langsung membeli produk tanpa melalui pedagang besar dan menjualnya kembali kepada konsumen. C. Produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Jenis saluran produsen ini dilaksanakan oleh produsen yang tidak ingin menjual secara langsung, tetapi menginginkan suatu lembaga guna menyalurkan produknya. Produsen hanya berhubungan dengan pedagang besar saja. D. Produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dengan melibatkan agen di dalamnya, fungsinya sebagai penyalur yang kemudian mengatur sistem penjualnya kepada saluran pedagang besar, selanjutnya kepada pengecer, dan kemudian sampai ke tangan konsumen. E. Produsen, agen, pengecer, konsumen. Agen di sini bertugas mempertemukan pembeli dengan penjual. Agen tidak mengambil alih pemiliknya dari barang tersebut. 3. Konsumsi. A. Pengertian konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi sering diartikan sebagai kegiatan memakai, menggunakan, atau memanfaatkan barang atau jasa. Untuk pelakunya disebut konsumen. B. Tujuan konsumsi. 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus. Yang ketiga, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan fisik. Yang keempat, memuaskan atau bermanfaat untuk kebutuhan rohani. C. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi. 1. Tingkat kepadatan semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsinya, dan sebaliknya.
Yang kedua, tingkat harga. Banyak sedikitnya barang yang akan dikonsumsi sangat bergantung pada harga. Yang ketiga, sikap dan gaya. Sikap dan gaya hidup seseorang sangat memengaruhi tingkat konsumsi. Yang keempat, adat istiadat juga memengaruhi konsumsi. Yang kelima, ada model barang. Model barang yang sedang tren dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam konsumsi. Yang keenam, kegiatan berkompetensi dengan konsumen lain. Konsumen yang dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, melainkan menurut konsumen lain. Yang ketujuh, selera konsumen. Selera konsumen setiap orang berbeda-beda. Ada perbedaan akan memengaruhi konsumsi barang dan jasa. D. Teori perilaku konsumen. 1. Teori cardinal utility. Teori cardinal utility menganggap bahwa kepuasan seseorang dapat diukur secara kuantitatif. Hukum Gosen 1. Jika pemuasan keperluan terhadap suatu jenis benda tertentu dilakukan terus-menerus, kenikmatannya akan terus-menerus berkurang. B. Hukum Gosen 2. Manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhannya sedapat-dapatnya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Peran pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga dalam kegiatan ekonomi sebagai pembeli, menggunakan dan membeli barang dan jasa yang dihasilkan dari rumah tangga produsen sebagai penyedia, pemilik faktor-faktor produksi sebagai pembayar pajak kepada pemerintah. Terus rumah tangga produsen memiliki peranan penting dalam perekonomian sebagai mitra usaha pemerintah dalam pengolahan dan penyediaan kebutuhan barang dan jasa, membantu dalam menggerakkan jalannya roda perekonomian nasional, menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan perusahaan, membantu menciptakan dan membuka kesempatan kerja rumah tangga pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan tingkat harga dan inflasi, dapat bertindak sebagai pembeli dan penyedia barang dan jasa, menarik pajak langsung atau tidak langsung, membangun fasilitas umum, mendorong pemerodaan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitasnya. Rumah tangga luar negeri melakukan kegiatan ekspor impor, pertukaran tenaga kerja, melakukan investasi di dalam negeri, memberikan bantuan kepada pihak luar negeri, membayar pajak langsung dan maupun tidak langsung. Pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga adalah pelaku ekonomi dalam rumah tangga inilah yang kemudian membangun masyarakat luas. Selanjutnya ada sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini rumah tangga, konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Usaha yang dapat dijalankan dalam ruang lingkup rumah tangga disebut UMKM. Selanjutnya ada masyarakat. Peran masyarakat penting. Peran masyarakat tentu sangat penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada perusahaan. Perusahaan adalah organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Produsen adalah peran utama dari perusahaan karena telah menjadi tempat berlangsungnya produksi
produksi pihak-pihak dari perusahaan berupaya agar produk yang diperoleh bisa sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perekonomian negara. Peran utama pemerintah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Yang selanjutnya ada luar negeri, meliputi kegiatan ekspor, impor, dan investasi di suatu negara untuk membangun pabrik, pertukaran tenaga kerja, dan memberikan pinjaman kepada negara lain. Saya akan menjelaskan tentang gambar circular flow economy dua sektor. Jadi, circular flow economy dua sektor itu bisa juga dinamakan ekonomi sederhana. Karena apa? Karena terdiri dari dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, jalan ceritanya gimana tuh? Jadi, rumah tangga konsumen itu akan memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan juga skill. Sebagai balasannya, rumah tangga produsen itu memberikan balas jasa pada rumah tangga konsumen, yaitu upah, sewa, bunga, dan juga laba. Itu. Lanjut. Nah, lanjut. Ini adalah diagram flow ekonomi tertutup atau dinamakan juga 3 sektor. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Dia di rumah tangga konsumen itu juga akan memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen balas jasa pada rumah tangga konsumen. Bedanya apaan? Bedanya kalau yang ini dia tertutup, dia melibatkan 3 pelaku kegiatan ekonomi. Satunya apa? Satunya rumah tangga pemerintah. Dan rumah tangga pemerintahnya ngapain? Rumah tangga pemerintah ini memberikan jasa pelayanan kepada rumah tangga konsumen dan juga produsen. Terus balasnya pakai apaan? Bayar pajak. Bedanya rumah tangga produsen itu dia tidak sekedar bayar pajak juga. Dia juga memberikan jasa pelayanannya juga kepada rumah tangga pemerintah. Kayak buat fasilitas gitu. Rumah tangga pemerintah kasih uang dah ke rumah tangga produsen. Seperti itu. Saya Terbuka ini itu sebenarnya sama dengan model ekonomi terbuka. Nah, jika di model ekonomi terbuka ini ada tambahan di sektornya. Nah, di sektor itu ada 4 tambahannya rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri ini itu dia memberi ekspor dan impor ke rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dah, Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi